Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian senantiasa mendapat keberkatan dan juga kerajaan daripada Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan react video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Oke, kali ini saya akan react di satu video yaitu berkaitan dengan keindahan semula jadi yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channel. Channelnya ialah Gen62. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Oke, kali ini saya akan react videonya yang bertajuk Wow, super bangga. Pantas saja Indonesia disebut negeri sejuta destinasi. Ya, karena ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video ini. Dunia seleb, ah? Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Oke. Terbentang bagai hamparan permadani dengan keindahan alam yang luar biasa. Betul. Negara ini diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oke. Serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Indonesia terkenal dengan berbagai macam budaya dan kekayaan alam yang dimiliki. Oke. Mulai dari kekayaan alam bawah laut sampai gugusan pegunungan. Warisan budaya yang melegenda. Bahkan Indonesia memiliki keajaiban dunia yang menawarkan keindahan, keunikan, serta pengalaman luar biasa. Oke. Indonesia juga disebut negara maritim karena didominasi oleh laut daripada daratan. Oke. Negara yang seluas 735.358 mil persegi. Bukan hanya masyarakat domestik yang terkesima, penduduk dunia pun jatuh cinta. Tentunya Indonesia mempunyai fakta menarik yang sayang untuk dilewatkan. Di mata dunia internasional, Indonesia memiliki banyak keistimewaan hingga mengundang turis luar berkunjung kemari. Apa saja? Inilah fakta selengkapnya. Negeri sejuta destinasi. Kenapa begitu, ah? Alamnya yang subur, semua menghijau, gunung menjulang, pantai meluas, lautan membiru, sawah menggambar, langit indah dengan semua pemandangan laut, semua menciptakan keindahan begitu indahnya Nusantara ini. Hingga menciptakan inspirasi seniman kosmos dalam lirik lagu Nusantara. Indonesia negeri yang subur, bukan padang pasir yang tandus, negeri kita penuh dengan anugerah alam, tidak kejam, air lautan tak terukur, air tawar yang berlimpah, keindahan terumbu karang di alam Nusa Tenggara Timur. Menyaksikan hewan yang masuk tujuh keajaiban dunia di Pulau Komodo. Hingga merasakan sensasi berada di tengah perbukitan Sumba yang begitu mempesona. Selain itu masih banyak sekali wisata-wisata alam lain yang tak kalah menariknya untuk dikunjungi. Keistimewaan Indonesia ini dimuat dalam sejarah travel dan gaya hidup Amerika Condé Nast Traveler. Indonesia menempati ranking pertama sebagai negara terbaik untuk dikunjungi. Pariwisata adalah salah satu penyelamat ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah berusaha keras untuk membuat dunia pariwisata Indonesia semakin menarik. Ramah. Cerita tentang senyuman, kisah persahabatan, dan berbagai berita tentang hubungan antar manusia menghiasi dongeng dan legenda. Berbagai etnis dan budaya lokal di Indonesia menawarkan kesantunan yang berbeda-beda. Bahkan keramahan inilah yang menghipnotis bangsa asing untuk datang kemari. Salah satu untuk keramahan yang dimiliki orang Indonesia, contohnya saja saat ada wisatawan asing yang bertanya arah jalan atau lokasi tempat, maka kita akan dengan senang hati menunjukkannya. Oh, gedung sebelah. Ya, eskalator turun nanti nyebrang ke kiri ya. Oke. Eskalator ke atas. Ini eskalator turun. Ya, turun. Oke, makasih. Ini sangat berbeda dengan negara lain, terutama negara maju yang penduduknya super sibuk. Kamu pasti akan dicuekin begitu saja. Jika mau menanyakan alamat, kamu harus ke kantor polisi dulu. Keramahan lewat senyuman, sapaan, dan tawaran kebaikan banyak dijumpai lewat bermacam-macam etnis dan bahasa. Dari arah timur misalnya, di Manado. Sapaan dan tawaran makanan setiap bertamu ke rumah-rumah kita dapati. Etnis Madura juga tidak kalah ramahnya. Jika berkunjung ke pulau itu, tawaran makanan, suguhan, dan berbagai kekeluargaan akan kita dapati. Setia kawan dan saling membantu mudah kita jumpai. Pulau garam, panas, tetapi penghuninya bersahabat. Dari ujung
Sumatera, Aceh dikenal dengan kedai-kedai kopinya. Keramahan masyarakat Aceh berada di level tinggi. Oke. Di kedai-kedai ini cengkerama penuh ceria terjadi di siang hari, sore, bahkan sampai larut malam dan pagi. Oke. Sambil menenggak kopi berbagai jenis, saling menyapa, bernostalgia, dan berkenalan dengan orang baru terjadi. Suasana persahabatan di kedai kopi, saling berbagi cinta, dan bergurau mudah sekali didapati di ujung barat Indonesia ini. Oke. Di Kalimantan, berbagai etnis, Banjar, Dayak, Bugis, Jawa, dan Melayu menawarkan senyuman dan sapaan yang khas. Betul. Bahkan di Kalimantan Tengah ada banyak budaya yang menyatukan antar iman dan agama. Keanekaragaman kuliner. Kekayaan kuliner Indonesia menjadi jembatan penghubung antar bangsa di dunia. Indonesia dikenal memiliki keberagaman kuliner. Kekayaan rempah-rempah membuat masakan Indonesia kaya akan cita rasa kuliner, mulai dari daging, ikan, sayuran, hingga bumbu rempah yang segar. Kekayaan kuliner Indonesia mulai mendunia setelah rendang, sate, dan nasi goreng dinobatkan sebagai makanan terlezat sedunia melalui polling interaktif yang dilakukan oleh salah satu media internasional, yakni CNN. Makanan Nusantara yang dikenal baik lokal maupun mancanegara juga dipenuhi faktor budaya masing-masing daerah. Kekayaan kuliner kita bukan hanya diminati warga lokal saja, namun telah menembus berbagai belahan dunia. Dengan semakin gencarnya promosi kuliner Indonesia, maka jika kamu ke luar negeri, makanan Indonesia semakin mudah dijumpai. Ayam, bakso, ayam, dan gulai, udah bakso. Rumah untuk 8 warisan budaya dunia. Indonesia menyimpan banyak warisan budaya yang ditetapkan UNESCO. Borobudur terletak di Lembah Kedu, Jawa Tengah. Adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Dinding candi bersejarah ini memiliki 2.772 panel relief, 504 patung Buddha, dan 72 stupa yang meliputi luas 2.500 meter persegi. Warisan budaya Indonesia berikutnya ada Cultural Landscape Subak Bali. Salam gaspol dari Bali. Salam gaspol. Subak merupakan organisasi kemasyarakatan untuk mengelola sistem pengairan sawah masyarakat Dewantara Bali. Warisan Subak merupakan manifestasi dari filsafat Trihita Karana yang mencerminkan hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam. Penambangan batubara ambilin di Sawalunto juga jadi warisan budaya Indonesia. Tambang batubara ambilin ini adalah proses penambangan batubara berkualitas tinggi di wilayah Sumatera. Warisan budaya ini memperlihatkan pertukaran budaya antara pengetahuan kearifan lingkungan lokal masyarakat Sumatera Barat dengan teknologi pertambangan bangsa Eropa. Kemudian Candi Prambanan yang merupakan kompleks candi terbesar yang didedikasikan untuk siwa di Indonesia. Prambanan adalah candi peninggalan khas agama Hindu di Indonesia, menggambarkan kisah Ramayana dalam kisah cerita dan dedikasi untuk 3 dewa Hindu. Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Prambanan disebut-sebut sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara. Prambanan terdapat arca bernama Roro Jonggrang, salah satu legenda yang sangat khas. Yang terakhir, manusia purba Sangiran. Ini adalah salah satu warisan budaya utama yang mengenalkan evolusi manusia. Menyimpan fosil manusia purba, alat-alat dari bebatuan purba, serta lapisan tanah purba. Berlokasi di 2 wilayah kabupaten, yaitu Sragen dan Karanganyar. Sangiran tidak hanya dikembangkan untuk sektor pariwisata, namun menjadi tempat penelitian ilmu arkeologi, geologi, paleontologi yang sangat potensial. Jumlah koleksinya mencapai puluhan ribu.
Ya itu dia tadi video yang dikongsikan oleh Gen 62. Kita akan sedikit sebanyak berkaitan dengan Indonesia, yaitu mana dikatakan Indonesia merupakan sebuah negeri yang mempunyai banyak destinasinya. Kita sudah maklum Indonesia merupakan sebuah negara yang luas dan kaya dengan sumber alamnya, tempat berwisata, lautnya, dari segi pegunungan saja tidak ketinggalan dari segi pembangunan, tetapi juga masih lagi mempunyai kawasan-kawasan pedesaan yang masih terjaga rapi. Adalah salah satu pilihan yang ada di Indonesia. Itu juga dengan sukunya yang banyak itu menjadikannya lebih banyak ragam dari segi budayanya maupun kulinernya. Itulah Indonesia yang kaya dengan sumber alamnya. Memang patut berbangga bagi penduduknya. Seperti mana sambutan hari ulang tahun Republik, di situ kita boleh melihat bagaimana sukunya yang pelbagai itu bersatu padu untuk meraihkan hari ulang tahun. Di situ kita boleh nampak kepelbagaian sukunya yang dapat menarik minat pelancong-pelancong dari luar yang datang berwisata ke Indonesia. Mungkin kalian mempunyai pendapat, kalian boleh kongsikan di kolom komen di bawah untuk kita sama-sama berkongsi pendapat dan ilmu pengetahuan. Mungkin kalian mempunyai sesuatu yang boleh dikongsikan, kalian kongsikan di kolom di bawah untuk kita sama-sama berkongsi pendapat. Oke, baiklah itu sudah untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.